Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita juga akan kedatangan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Ya. Berarti kita mulai puasa tanggal berapa? 23 ya. 23 hari Kamis. Satu Ramadan. Iya betul, satu Ramadan. Satu Ramadan kita mulai puasa ya. Bertepatan dengan hari Kamis sekarang ya. Terus apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan ya? Kita perlu ketahui bahwasanya ada 3 macam sabar yang harus diterapkan di bulan Ramadan. Ya, 3 macam sabar teman. Ya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan hikmah. Ya. Di bulan istimewa ini kita dianjurkan untuk berbanyak ibadah agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu. Selain itu, bulan Ramadan itu juga merupakan bulan yang harus dilalui dengan kesabaran. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran, dan puasa yaitu termasuk bagian dari sabar. Jadi kita melatih kesabaran di bulan suci ini dengan sangat. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, as-shaumu nisfus sabr ya. Puasa itu separuh dari kesabaran. Jadi puasa itu separuh dari sabar. Ya. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Oleh karena itu, sabar itu tanpa batas. Ya. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi berdasarkan dalil di atas, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menyadarkan kesabaran kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Kemudian menurut Imam Majduddin ya, itu sabar itu adalah aktivitas menahan diri, kemudian juga lisan dan juga seluruh anggota tubuh dari ketidakpuasan, misalnya komplain dan membuat kekacauan ya. Ya, seperti itu. Atau juga menahan diri dari keluhan, cemas ya. Seperti itu. Juga Imam Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa sabar itu terbagi 3. Ada 3 macam sabar. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar atas menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar atas ketetapan Allah yang pahit. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah. Jadi dalam hal ini kita harus senantiasa sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam menjalankan ketaatan kepada Allah
banyak rintangan yang akan kita lewati. Ya, perintah Allah tersebut yakni apa? Sholat wajib yang jelas, sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah, dan juga puasa. Ya. Bulan Ramadan ini juga momen kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Ya, Pak Roni bisa 5 juz ya sehari ya, alhamdulillah. Bisa lebih ya? Iya, kalau puasa insya Allah bisa. Oh, alhamdulillah. Selain puasa? Belum. Belum. 5 juz berarti bisa hatam dari 6 alhamdulillah. seminggu hatam. Alhamdulillah. 5 kali. Ya, Mengurangi tidur ini. ya orang tidur. Iya, mengurangi tidur betul lah yang 5 juz dari. Kalau habis sholat wajib 1 juz pas ya. Iya. Iya, Pak. Bersyukur. Itu pun kalau nggak terburu-buru, kadang habis sholat sudah ditunggu orang, sudah ada banyak tamu. Ya itu ya kan godaannya di situ. Ya. Ya, bahkan ada yang sholat tarawih itu malam suntuk berapa? 30 juz. Nah, temboro ya. Nah, jadi sholat tarawihnya habis isya sampai sahur jam 2 atau jam 3 lah katakanlah, jam 2-an. Dan yang imami anak muda-muda 2 orang gantian. Ya, mungkin 15 juzan berarti. Dan ternyata makmumnya itu antara anak muda dan orang tua. Yang jatuh duluan siapa kira-kira? Menurut antum? Yang tua. Yang tua, secara logika yang tua ya. Tapi ternyata yang tua yang bertahan, yang muda yang jatuh duluan. Udah banyak godaan ini. Cingintunya. Itu. Menurut antum kenapa? Tartil bacaannya enggak cepet-cepet ya. Memang kan ini. Menurut antum kenapa yang muda kok jatuh duluan? Ada alasan apa kira-kira? Padahal fisiknya lebih kuat kalau dibandingkan. Ya, godaannya itu yang biar. Nah, betul. Laki-laki dengan perempuan, kekuatan perempuan Iya. menggendong anak. Oh, masya Allah. Bisa. Kalau ngangkat kan Kalau sini terapkan nggak usah satu juz saya mau wis. Ngeliang ya, buyar ya. Apa ya buyar kan? Tinggal imam. Lain. Ya, Imam di sini agak panjang-panjang suratis jamanin gremeng. gremeng ya. Amat pendek-pendek aja. Buku terus aja. Seneng ya. Ya. Untuk menjatuhkan apa kewajiban itu nanti nih kalau namanya kan begitu. Nggih, nggih. Untuk sholat tarawih. Beres. Jadi ternyata yang membedakan antara tua dengan yang muda itu adalah keimanannya. Ya, jadi semakin itu bagi orang yang beriman ya, semakin usia kita dikurangi oleh Allah, ya insya Allah berusaha semakin tinggi keimanan, ya, sehingga semakin kokoh. Ya, seperti itu. Seperti ulama yang dihukum oleh raja yang zalim pada waktu itu, dia sudah sepuh katakanlah, mungkin usia 50-an katakanlah ya, bisa lebih ya, ketika dihukum raja ya, dicambuk, kemudian setelah bebas dari penjara itu anaknya mengatakan ya bapakku ini ketika sebelum di penjara, sebelum dihukum cambuk itu sehari bisa sholat 300 rakaat, tapi setelah dihukum cambuk itu sholatnya menjadi 150 rakaat. Betul fisik ya. Itu memang berarti walaupun katakanlah ada yang luka tapi masih bisa 150, itu berapa lama itu sudah. Ya, lumayan ya. Tapi kembali lagi pada yang 30 juz tadi, ternyata kondisinya yang lebih kuat daripada keimanannya. Jadi yang bisa menjadikan dia berdiri kuat, berdiri bertahan lama itu adalah apa? Keimanan. Jadi semakin imannya semakin mantap, semakin manis, semakin menikmati. Seperti itu. Itu namanya bisa merasakan halawatul iman, ya. Manisnya iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar kisah seperti ini tentang seseorang yang mampu tahajud semalam suntuk, ya, itu menggambarkan posisi kita di mana, gitu. Paham nggak maksud saya?
menjadikan kita rasa iri karena ibadahnya. Posisi kita di mana? Itu. Ya, sedangkan yang sering kita temui ya, ketika sholat terawih salah satunya ya kayak mentul-mentul bablas angin ya kan itu ya kata kayak Haji Anwar Zahid. Maksudnya mentul-mentul cepet-cepet ya selesai. Jadi posisi kita iman kita di mana? Sedangkan dengan Allah aja banyak main-mainnya lah gampangnya seperti itu. Ya. Imbu itu. Tanya semangatnya. Ya Allah. Ibadah ini kawan ngomong. Masuk ini. Masuk nanti enggak apa-apa Mbak Mukhtar. Ben hujan. Enggak hujan. Iku jane sini semua enggak hujan. Enggak hujan. Itu. Ini dosa ini. Jadi kembali lagi sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah mencari kerja langsung datang ya insyaallah. Jadi ini gambaran kita dianjurkan lebih beribadah pada bulan Ramadan lebih maksimal. Kita punya waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita ya, katakanlah seperti itu. Jangan sampai ketika Ramadan banyak pekerjaan yang belum selesai sehingga menyita banyak waktu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kadang di ya itu entah itu di instansi pemerintah atau apa, kadang bulan Ramadan malah sibuk-sibuknya kerja ya. Ya Pak Waktar ya. Yang acara ini, acara itu. Buber yang penting buber ya. Buber. Itu. Tuh. Ya bubur itu juga bagus ketika diisi tausiah dan lain sebagainya ya, termasuk ibadah ya. Tapi yang itu acara-acara yang bersifat apa namanya ya, pekerjaan yang rutinitas ya, itu kadang mengerjakan laporan ini laporan itu sebaiknya di bulan Ramadan kalau pemerintah harus menjadikan apa namanya rakyatnya ini bertakwa kepada Allah. Kemudian sabar yang ketiga yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Jadi menjauhi diri dari segala kemaksiatan ya, terutama lisan ya, lisan tuh ada aja untuk ngerasani misalnya bulan Ramadan ya. Nah, ya biasa cangkruan ya. Saya kapan hari ya sedikit di beli tegan di tempat kopian banyak orang yang cangkruk yang sekak dan sebagainya. Ada yang ngomong, wis iki anu nih ngrasani wong wis oleh loro gitu. Ngrasani wong wis oleh rong ndas iki jadi astagfirullahaladzim. Daripada nganggur ngrasani wong. Lah itu justru membangkrutkan amalan dirinya sendiri. Bangkrut. Manusia yang bangkrut di akhirat itu bukan orang yang rugi karena hartanya ditipu. Bukan rugi karena banyak usahanya tidak sukses, tapi yang bangkrut adalah orang yang lisannya nggak bisa dijaga. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Selamatnya manusia itu adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Itu. Ya. Itu yang paling bangkrut ya akhirat karena lisan. Karena dibuat apa? Ya buat riba, buat menjelekkan orang lain, ya, seperti itu. Fitnah pun dimulai dari apa? Lisan. Makanya di Al-Quran dikatakan 2 kali Al-Quran katakan insyaallah. Yang saya tahu ya, mungkin bisa lebih. Yang saya tahu 2 kali. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian dalam ayat yang lain, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Siapa yang terbebas dari fitnah? Tidak ada. Rasulullah SAW sendiri yang orang yang paling baik katakanlah di dunia ini, orang yang paling baik, beliau sering difitnah apa enggak? Nah, sering. Sampai sekarang tetap kan? Dijelek-jelekkan Muhammad begini. Ya, seperti itu. Tetapi di sisi lain fitnah itu bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang Islam yang menyadari
Justru ketika kita difitnah, kita itu panen pahala sebenarnya. Ya Pak, enggak? Iya. Karena apa? Ya,